Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Ketika malam tiba, Baekshi Supreme melakukan tendangan voli dan mendarat di puncak Gunung Ilahi Hongmeng, dan muncul di luar Istana Ilahi Hongmeng. Setelah beberapa saat, di Istana Ilahi Hongmeng, di kamar kerja antik, ketika Sueying Supreme sedang mengobrol dengan ibunya Suan Yuanru, sebuah suara hormat terdengar di luar gedung. "Tuan tertinggi, Baekshi Agung mencari Anda," ucap suara itu. "Baekshi," ucap Supreme Sueying segera tertawa, masuk hatinya, Baekshi adalah saudara perempuannya yang baik. "Ibu, aku akan keluar dan melihat-lihat," ucap Sueying Supreme tersenyum. "Ibu akan menemanimu," ucap Suan Yuanru tersenyum dan meninggalkan paviliun bersama Sueying Supreme. Melihat Baekshi Supreme di luar pintu, Sueying Supreme berkata dengan gembira, "Saudari Baekshi," ucap Suan Yuanru. "Saudari Sueying," ucap Baekshi Supreme tertawa, dia melangkah maju dan berpegangan tangan dengan Sueying Supreme. "Aku sangat merindukanmu," ucap Baekshi Supreme. "Aku juga," ucap Sueying Supreme tersenyum. "Saudari Sueying, ada yang harus saya lakukan kali ini, bicaralah dengan ayahmu," kata Baekshi Supreme. Ada sedikit pencerahan di mata Sueying Supreme, dan dia berkata sambil berpikir, "Apakah gurumu yang memintamu untuk datang?" ucap Sueying. "Tidak, guruku tidak tahu tentang aku datang ke sini," ucap Baekshi Supreme berkata dengan jujur. "Baiklah," Sueying Supreme berkata, "pergi, aku akan membawamu menemui ayahku," ucap Sueying. Kemudian, Sueying Supreme membawa Baekshi Supreme dan memasuki kuil leluhur tempat Tan Yun tinggal. Setelah menemukan Tan Yun, dia meninggalkan aula utama. Di aula, Tan Yun memandang Supreme Baekshi dan berkata, "Silakan duduk," ucap Tan Yun. "Terima kasih," ucap Supreme Baekshi menjawab dan duduk di depan Tan Yun. Tanpa menunggu Tan Yun bertanya mengapa Baekshi Supreme datang, Baekshi Supreme berkata, "Tuan Zushen, saya datang ke sini untuk guru di punggung saya kali ini. Saya ingin memberitahu Anda bahwa guru saya sangat mengasihi Anda. Saya telah mengikuti guru sejak saya adalah seorang anak, dan dalam ingatanku, ada banyak orang yang mencintainya, tetapi mereka semua ditolak olehnya. Guruku tidak pernah menunjukkan perasaannya padamu di depan orang luar, tapi aku tahu itu secara pribadi, dia sering kehilangan jiwanya saat sendirian," ucap Baekshi Supreme. Mendengar ini, Tan Yun terdiam. Baekshi Supreme bangkit, tiba-tiba berlutut di depan Tan Yun, dan bersujud, "Tuan Zushen, saya melihat gambar ingatan guru saya terakhir kali terkondensasi di luar kota tentara tertinggi. Junior tidak bermaksud menyinggung Anda, memang itu Anda dan Senior Ji, aku minta maaf untuk guru, dan generasi muda dapat melihat dalam gambar memori bahwa kamu juga memiliki perasaan untuk guruku ketika kamu berada di lembah abadi 100 bunga tidak bisa. Junior juga berharap Anda bisa mengunjungi guruku." "Oke," ucap Baekshi Supreme. Tan Yun menarik napas dalam-dalam, ragu-ragu sejenak, dan berkata, "Kamu bangun dulu," ucap Tan Yun. "Jika kamu tidak pergi, Junior akan terus berlutut," kata Baekshi Supreme. "Aku akan pergi," Tan Yun mengangguk dan berkata, "Kamu benar, aku berhutang sesuatu padanya, dan aku akan memberitahunya secara langsung tentang beberapa hal," ucap Tan Yun. "Benarkah? Itu bagus." Baekshi bangun dengan gembira, "Tuan Zushen, jika Anda ingin melihat guru, dia akan sangat senang," ucap Baekshi Supreme. "Di mana dia?" tanya Tan Yun. "Guruku ada di Pulau Dewata di tengah lautan Dewa Kaos," Baekshi bertanya dengan tidak sabar. "Tuan Dewa Leluhur, kapan kamu akan pergi?" ucap Baekshi Supreme. Tan Yun berpikir sejenak dan berkata, "Besok aku akan memperbaiki alam semesta dengan tanganku sendiri, untuk diperbaiki. Setelah aku selesai, aku akan pergi mencarinya," ucap Tan Yun. Baiklah, Supreme Baekshi tersenyum, "Junior tidak akan mengganggumu, Junior akan pergi," ucap Baekshi. Setelah mengatakan ini, Baekshi pergi dengan gembira, dan kemudian, mencari Snow Shadow Supreme telah pergi. Keesokan harinya, matahari terbit di timur, dan Baekshi Supreme yang berbicara dengan Sueying Supreme selama 1 malam, meninggalkan kota Ilahi Hongmeng. Tan Yun melangkah keluar dari Istana Ilahi Hongmeng dan muncul di puncak Gunung Ilahi Hongmeng, mencari di celah kehancuran seperti jurang di langit, alis pedang dia mengerutkan kening, ekspresinya serius.
Putri Yuyan, Suan Yuanru, dan Nangong Yukin melangkah keluar dari mansion dan muncul di belakang Tan Yun. Yuyan berkata dengan cemas, "Suamiku, meskipun kamu sekarang adalah dewa leluhur, aku masih khawatir kamu tidak akan dapat bertahan dalam proses memperbaiki alam semesta," ucap Yuyap. Tan Yun melihat kembali ke gadis-gadis itu dan berkata, "Kamu tidak perlu khawatir, tidak peduli apa. Tidak peduli apa, saya akan bertahan," ucap Tan Yun. Boom! Tanpa menunggu kata-kata Tan Yun, raungan memekakkan telinga datang dari langit timur. Tan Yun tertegun sejenak, dan gadis-gadis itu melepaskan indera ilahi mereka dan dengan cepat melepaskannya. Mereka terkejut menemukan bahwa kota luar kota ilahi Hongmeng, langit yang awalnya ditutupi dengan retakan kehancuran, runtuh pada saat ini. Segera, di luar kota ilahi Hongmeng, kekosongan kehancuran gelap gulita dengan diameter beberapa juta abadi muncul, seolah-olah mulut raksasa binatang yang menelan tiba-tiba muncul di langit, sangat menakutkan. Segera setelah itu, lubang penghancuran mulai meluas ke segala arah, dan kehampaan dalam perpanjangan itu benar-benar menghilang. Melihat pemandangan yang begitu menakutkan, di kota luar kota Dewa Hongmeng, lebih dari 20 miliar tentara dan tentara alam Dewa Hongmeng tampak ketakutan dan berteriak. Tidak mungkin, alam semesta telah mulai dihancurkan. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Untuk sementara, para jenderal dan orang-orang panik dan wajah mereka menjadi pucat. Semua perwira dan pria tahu bahwa begitu kekosongan kehancuran meluas sampai batas tertentu, seluruh alam semesta akan dihancurkan. Pada saat itu, semua makhluk hidup akan musnah, dan semua makhluk hidup akan dimusnahkan dengan musnahnya alam semesta. Pada saat ini, di puncak Gunung Suci Hongmeng, wajah Ji Yuyan tiba-tiba menjadi pucat. "Suamiku, alam semesta akan dihancurkan, dan itu akan dimulai dari titik tertinggi di pusat alam semesta. Jelas kota suci Hongmeng adalah pusat alam semesta, Anda menghentikannya, jika sudah terlambat, sekarang, itu tidak akan membantu," ucap Yuyan. Tan Yun mengangguk berat dan berkata, "Oke." Segera, Tan Yun berteriak, jelas memasuki telinga para dewa di kota dalam dan kota luar kota ilahi Hongmeng. "Semua orang diam, dewa leluhur ini akan mencegah alam semesta dihancurkan," ucap Tan Yun. Mendengar ini, para dewa di kota dalam dan kota luar menjadi tenang, dan mereka melihat ke arah Gunung Suci Hongmeng dengan antisipasi mendalam di mata mereka. "Tubuh hegemoni Hongmeng," ucap Tan Yun. Fisik Tan Yun melonjak hingga 30.000 kaki. "Tiga hati, keluar," ucap Tan Yun. Bas! Ketika kekosongan bergetar, hati Hongmeng terbang keluar dari alis Tan Yun dan menggantung di depan Tan Yun. Segera, hati Si Yuan dan Heart of Chaos terbang keluar dari Tan Yun Divine Ring, dan melayang di udara bersama dengan Heart of Hongmeng. Tiga hati hanya seukuran kepalan tangan, dibandingkan dengan Tan Yun, yang tingginya 30.000 kaki, itu sekecil setitik debu. Namun, di hati tiga pikiran besar, kekuatan Hongmeng, kekuatan Si Yuan, dan kekuatan kaos yang meletus pada saat ini membuat Tan Yun dan gadis-gadis di belakangnya merasa ketakutan. Berdengung. Pada saat ini, tiga hati mulai bergetar hebat tak terkendali. Tan Yun melepaskan indera ilahi ke tiga hati. Ketika dia melihat pemandangan di dalam, ada badai di hatinya. Tetapi melihat jantung Hongmeng, kekuatan Hongmeng yang luas dan agung muncul di atas benua Hongmeng yang luas. Di hati Si Yuan, kekuatan Si Yuan seperti naga raksasa menghantam permukaan hati Si Yuan. Dalam sekejap, celah seperti jaring laba-laba muncul di permukaan hati Si Yuan, seperti hati Si Yuan akan meledak kapan saja. Dan hal yang sama berlaku di hati kaos. Tan Yun tahu bahwa alasan mengapa tiga hati bereaksi seperti ini adalah karena tiga hati adalah dasar dari alam dewa kaos, Hongmeng, dan Si Yuan. Ini juga merupakan dasar dari bintang-bintang di langit. Ketika tiga hati berkumpul bersama dan alam semesta mulai runtuh, kekuatan Hongmeng yang aktif, kekuatan Si Yuan, dan kekuatan kaos di hati ketiganya akan meledak dalam 1 miliar kali. Jika Tan Yun dapat mengendalikan kekuatan Hongmeng, kekuatan Si Yuan, dan kekuatan kaos, ia dapat menggunakan tiga kekuatan untuk memperbaiki alam semesta dan mencegah alam semesta dihancurkan. Jika Tan Yun tidak dapat mengendalikan kekuatan tiga hati, maka kekuatan Hongmeng, kekuatan Si Yuan, dan kekuatan kaos di tiga hati, pertama-tama akan menghancurkan Tan Yun, dan kemudian menghancurkan alam semesta. Jika saya berada di alam tertinggi,
saya khawatir akan sulit untuk mengendalikan kekuatan ketiganya, tetapi sekarang saya pasti bisa mengendalikannya, ucap Tan Yun. Tan Yun yang setinggi 30.000 kaki, menarik napas dalam-dalam setelahnya, kalimat dorongan diri. Di dalam, kekuatan kaos, kekuatan Siyuam, dan kekuatan Hongmeng meledak, seperti naga besar dari naga primordial Hongmeng, naga besar Siyuan primordial, dan naga besar kaos mengebor 3 hati tanpa henti. Satu demi satu, 3 kekuatan naik ke langit, menyapu bagian dalam kota ilahi Hongmeng dengan kecepatan tinggi, dan muncul di atas kota luar Hongmeng Divine City, seolah-olah sekelompok naga sedang berlayar di bawah gua raksasa kehancuran yang meluas. Penghalang kosmik dipadatkan, ucap Tan Yun. Ekspresi Tan Yun serius, dan kekuatan ilahi seperti gelombang melonjak keluar dari kolam spiritual, menutupi 3 kekuatan utama seperti naga raksasa. Segera, 3 kekuatan utama Chaos, Siyuan, dan Hongmeng mulai mengembun dari langit di atas kota luar Hongmeng, dan bergabung menjadi bola cahaya dengan diameter 1 juta kaki. Kekuatan alam semesta terpancar dari bola cahaya. Betul sekali, ini adalah kekuatan alam semesta yang dibentuk oleh perpaduan 3 kekuatan Chaos, Siyuan, dan Hongmeng. Dan bola cahaya jutaan kaki adalah prototipe alam semesta. Ketika bola cahaya kekuatan alam semesta terbentuk, itu ditangguhkan di 3 hati di depan Tan Yun, dan kekuatan 3-3 masih mengalir deras ke dalam prototipe alam semesta. Segera, prototipe alam semesta berkembang pesat. Waktu berlalu setiap menit dan detik, dan setelah 3 hari 3 malam, prototipe alam semesta telah menjadi raksasa dengan diameter ratusan juta kaki. Pada saat ini, gua kehancuran raksasa telah meluas dan menelan kota luar dan dalam kota ilahi Hongmeng. Pada saat yang sama, 3 kekuatan utama di 3 hati masih dituangkan ke dalam prototipe alam semesta. Bas! Di mata semua orang, prototipe kosmik raksasa mulai bergetar hebat, dan kekuatan kosmik besar di dalamnya sepertinya menghancurkan prototipe kosmik kapan saja. Mata Yuyan cemas, dan dia menunjukkan, suamiku, kamu dapat mengontrol kekuatan alam semesta untuk mencegah alam semesta dihancurkan. Jika tidak, begitu kekuatan alam semesta meledakkan prototipe alam semesta, semua upaya sebelumnya akan hilang, ucap Yuyan. Yah, Tan Yun mengangguk setuju. Yuyan mendesak, dan suami, kekuatan alam semesta sangat kejam, ketika Anda mengendalikan dan mengisi alam semesta, secara bertahap akan menjadi semakin sulit untuk dikendalikan, Anda harus berhati-hati, ucap Yuyan. Oke, setelah Tan Yun menjawab, dia mengambil napas dalam-dalam dan setuju. Dia mengangkat matanya dan berkata dengan sungguh-sungguh, prototipe alam semesta terbuka, ucap Tan Yun. Segera, ketika prototipe alam semesta ratusan juta kaki berubah menjadi celah seperti celah, kekuatan alam semesta yang mengandung atmosfer menakutkan tercurah dari celah seperti banjir. Bas! Rambut Tan Yun berkibar, dan kekuatan agung leluhur Hongmeng muncul dari alisnya, menyelimuti kekuatan alam semesta yang seperti banjir. Segera, kekuatan Dewa Leluhur Hongmeng, kekuatan untuk mengendalikan alam semesta, melonjak ke langit, dan terus mengalir ke gua kehancuran raksasa. Segera, tirai cahaya kabur mengembun di lubang kehancuran raksasa yang gelap. Tirai cahaya kabur ini adalah penghalang kosmik ketika alam semesta terbentuk, tetapi penghalang itu sangat lemah. Tan Yun jelas bahwa meskipun alam semesta tidak dapat berbicara, ia juga memiliki kehidupannya sendiri. Saat kekuatan alam semesta terus disuntikkan ke dalam penghalang kosmik yang kabur, penghalang kosmik yang kabur mulai dengan cepat meluas menuju kekosongan kehancuran hitam pekat ke segala arah, kecepatan ekspansi pesona kabur alam semesta jelas sedikit lebih cepat daripada kecepatan runtuhnya kosmos. Waktu berlalu, sebulan telah berlalu. Tan Yun masih mengeluarkan kekuatan suci untuk memanipulasi kekuatan alam semesta dan menyuntikkannya ke penghalang alam semesta yang kabur. Dengan suntikan kekuatan alam semesta yang konstan, pesona alam semesta yang kabur dapat terus berkembang ke segala arah, mengejar kecepatan penghancuran besar alam semesta. Pada saat ini, di langit yang luas, pemandangan yang sangat mengejutkan muncul. Tetapi melihat lubang kehancuran raksasa, itu melahap langit dengan kecepatan tinggi, dan di dalam lubang kehancuran raksasa, tirai cahaya kabur dari pesona kosmik mengejar dengan panik. Dalam 1 bulan, gua penghancur raksasa yang berpusat di kota ilahi Hongmeng, telah melahap sepertiga dari alam dewa Hongmeng. Di bawah kehampaan yang dilahap,
Para dewa menatap lubang kehancuran raksasa yang seolah membuka mulut untuk menelan mereka, dan berteriak ngeri dan putus asa. Ah, tidak, alam semesta benar-benar hancur. Sudah berakhir, selesai, kita semua akan mati. Aku belum mau mati. Aku tidak mau. Lihat, semuanya, di gua kehancuran raksasa, sebuah tirai cahaya kabur dengan cepat memanjang dan mengejar hancurkan lubang raksasa. Ya, aku juga melihatnya. Mungkinkah ini penghalang kosmik ketika alam semesta masih dalam masa pertumbuhan? Itu pasti dewa leluhur Lord Hongmeng, siapa yang memanipulasi Heart of Chaos, Heart of Siyuan, dan Heart of Hongmeng, penuhi alam semesta dan cegah alam semesta dari kehancuran. Ayah, ibu, kakek nenek, dengan leluhur Hongmeng, tidak mati semua matikan. Ya, anak baik, jangan takut, kakekmu dari leluhur Hongmeng, pasti akan menyelamatkan orang-orang. Nak, ikuti dan doakan. Pada saat ini, di alam Dewa Hongmeng, dari orang tua hingga anak-anak, semua memandang ke langit dan berlutut dengan tangan terlipat, berdoa dengan mata tertutup. Meskipun mereka adalah dewa, manusia, dan abadi yang tinggi di atas dan dewa yang perkasa, tetapi dalam menghadapi kehancuran besar alam semesta, mereka tampak sangat tidak berdaya dan lemah. Dalam sekejap mata, 2 bulan kemudian, gua kehancuran raksasa telah melahap seluruh alam Dewa Hongmeng, dan kemudian melahap seluruh alam abadi Hongmeng, alam Dewa Kaos, alam Dewa Siyuan, dan melahapnya di kecepatan ekstrim. 20 hari kemudian, di alam Dewa Kaos, di atas pulau ilahi pusat di Laut Kaos Ilahi, Changsun Xuanqi dalam gaun merah berdiri tegak dan ramping, dia melihat lubang kehancuran raksasa yang menelan langit, dan wajahnya yang menakjubkan menunjukkan kepanikan. Dia tidak khawatir bahwa dia akan mati, tetapi di akhir hidupnya, dia masih peduli tentang dia di dalam hatinya. Changsun Xuanqi melihat ke belakang perlahan dan menatap Baiksi Agung. Baiksi, apakah kamu takut mati? Ucap Changsun Xuanqi. Murid takut, Supreme Baiksi berkata dengan sangat tenang dan jujur. Guru, bagaimana dengan Anda? Ucap Baiksi Supreme bertanya. Changsun Xuanqi menunjukkan senyum masam di wajahnya yang bisa dipatahkan dengan peluru, dan menggelengkan kepalanya, guru tidak takut. Saya tidak punya kerabat, saya sendirian, dan kematian bukanlah apa-apa, ucap Changsun Xuanqi. Mendengarkan kata-kata Changsun Xuanqi, Baiksi Supreme merasa sangat sedih, dia tahu bahwa di dalam hati guru, tidak penting untuk mengejar jalan surga dan menjadi orang yang kuat di dunia alam leluhur tertinggi. Guru, mata indah Baiksi Supreme berangsur-angsur menjadi basah, dalam hati murid, kamu bukan hanya guru murid, tetapi juga orang terdekat dan tersayang murid. Kamu tidak sendirian, kamu juga memiliki murid, ucap Baiksi Supreme. Mendengar ini, Changsun Xuanqi mengangguk. Pada saat ini, Baiksi Supreme tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata, Guru, murid percaya bahwa Dewa Leluhur Tuan Hongmeng, karena dia telah memperoleh hati Hongmeng, hati Kaos, dan hati Siyuan, dia dapat mencegah alam semesta dari kehancuran. Murid juga percaya bahwa setelah alam semesta dihancurkan, orang yang Anda cintai akan muncul di depan Anda, ucap Baiksi Supreme. Mendengar ini, mata Changsun Xuanqi menunjukkan kehilangan yang dalam, dan ekspresinya menjadi gelap. Baiksi, berhentilah menghibur guru. Suara Changsun Xuanqi berhenti tiba-tiba, tetapi dialah yang melihat bahwa di kehampaan di balik gua kehancuran raksasa, tirai tipis yang berisi kekuatan alam semesta dengan cepat diturunkan, di kehampaan di balik lubang. Dalam kehampaan, pesona kabur diringkas. Guru, apa itu? Ucap Baiksi tampak bingung. Changsun Xuanqi berkata dengan sedikit tersenyum, itu adalah penghalang kosmik ketika alam semesta masih dalam masa pertumbuhan. Tampaknya Tan Yun memanipulasi 3 hati untuk mencegah alam semesta dihancurkan, ucap Changsun Xuanqi. Kemudian, wajah Changsun Xuanqi sangat berubah. Guru, ada apa denganmu? Ucap Baiksi Supreme berkata. Changsun Xuanqi berkata, tidak apa-apa, Baiksi, kamu harus mundur dulu, dan memikirkan waktu tenang untuk guru, ucap Changsun Xuanqi. Baik guru, Baiksi dengan hormat menerima perintah dan pergi. Dia hanya di alam dewa leluhur, dan sulit untuk mengendalikan 3 kekuatan ilahi untuk waktu yang lama, jika tidak, saya harus pergi dan melihatnya, ucap Changsun Xuanqi. Setelah Changsun Xuanqi mengambil keputusan, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang di ujung langit. Sebulan kemudian, whoosh, seberkas cahaya merah turun dari langit dan berubah menjadi seorang gadis berbaju merah,
melayang di atas gerbang kota Dewa Kaos, menatap penjaga, dan berkata, "Buka gerbangnya," ucap Changsun Xuanqi. Penjaga menatap gadis berbaju merah, melebar matanya penuh ketakutan, dan dia berkata dengan suara gemetar, "Leluhur Raja Kaos, yang mulia," ucap penjaga itu. Jutaan pasukan di kedua sisi gerbang kota memandang di Changsun Xuanqi, dan mereka juga sangat terkejut. Dalam hati mereka selalu berpikir bahwa Changsun Xuanqi sudah mati, tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa Changsun Xuanqi akan muncul di sini. "Aku ingin kamu membuka gerbang kota," ucap Changsun Xuanqi khawatir tentang keselamatan Tan Yun, dan suaranya menjadi lebih dingin. "Plop," penjaga itu berlutut dan bersujud, "Tuan Zhuang, maaf, saya sudah menjadi bawahan leluhur Hongmeng, dan saya tidak bisa membuka gerbang kota untuk Anda," ucap penjaga itu. Wajah Changsun Xuanqi tiba-tiba menjadi dingin. "Buka untukku gerbang kota, aku akan membantu Tan Yun." "Buka untukku," ucap Changsun Xuanqi. Melihat penampilan Changsun Xuanqi, penjaga itu sangat ketakutan sehingga dia gemetaran, dan berteriak dengan suara serak, "Senior Sen, cepatlah datang," ucap penjaga itu. Tidak lama kemudian, bayangan putih terbang dan jatuh di menara kota. Melihat wanita berpakaian putih, Changsun Xuanqi berkata dengan cemas, "Sen Subing, tolong buka gerbang kota, saya ingin melewati gerbang alam dewa dan tiba di alam dewa Hongmeng untuk membantu Tan Yun mencegah kehancuran alam semesta," ucap Changsun Xuanqi. Wanita berpakaian putih itu persis sama dengan Sen Subing, dan berkata, "Nama saya Suzhen, saya saudara perempuan Subing," ucap Sen Suzhen. Sekarang kota Dewa Kaos dijaga oleh Sen Suzhen. Setelah mengatakan ini, Sen Suzhen memandang penjaga dan berkata, "Buka gerbang kota," ucap Sen Suzhen. Alasan mengapa Sen Suzhen mempercayai kata-kata Changsun Xuanqi adalah karena dia mendengar tentang Tan Yun dan Changsun Xuanqi, apa yang terjadi di alam semesta terakhir. Dia juga tahu bahwa ketika Tan Yun berada di luar kota tentara tertinggi, Tan Yun ingin mengembalikan alam Dewa Kaos kepada Changsun Xuanqi. Karena itu, dia percaya apa yang diinginkan Changsun Xuanqi untuk membantu Tan Yun. Sen Suzhen menatap penjaga dan memerintahkan, "Buka gerbang kota," ucap Sen Suzhen. "Bawahan patuh," ucap penjaga itu berdiri, bingung, dan membuka gerbang kota. "Terima kasih," Changsun Xuanqi memandang Sen Suzhen, dan setelah meninggalkan kalimat, dia terbang ke kota dan langsung pergi ke Space Time Hall. Pada saat yang sama, di alam Dewa Hongmeng, di kota ilahi Hongmeng, di puncak Gunung Suci Hongmeng, Tan Yun yang setinggi 30.000 kaki, gemetar seluruh, tampak kelelahan, dan darah mengalir keluar dari hidungnya seperti air terjun. Suami, Tan Yun, kakak ipar, Yu Yan, Namong Yukin, Feng Qingcheng, Ouyang Qianqian, Sue Zian dan para gadis memandang Tan Yun dengan air mata di mata indah mereka. "Jangan khawatir tentang aku baik-baik saja." Sebelum Tan Yun bisa menyelesaikan kata-katanya, aliran darah menyembur keluar dari mulutnya, dan dia merasakan dunia berputar untuk sementara waktu. Lelah. Pada saat ini, Tan Yun benar-benar lelah. Sedini 3 hari yang lalu, dia memeras potensinya sendiri untuk mengendalikan kekuatan alam semesta, terus-menerus menyuntikkannya ke dalam pesona alam semesta yang kabur. Sambil memanipulasi kekuatan ilahi dan mengendalikan kekuatan alam semesta untuk mengalir ke penghalang alam semesta yang kabur, Tan Yun memandang gadis-gadis itu dengan gemetar dan berkata, "Jangan khawatirkan aku," ucap Tan Yun. 1,5 bulan kemudian, Tan Yun berdarah dari 7 lubang, berkeringat seperti hujan, dan tubuhnya yang seperti gunung bergetar semakin hebat, seolah-olah dia akan mati karena kelelahan kapan saja. Yu Yan, Namong Yukin, dan Suan Yuanru semuanya perempuan, air mata mengalir di mata indah mereka. Mereka tahu bahwa Tan Yun tidak dapat diganggu lagi saat ini, jadi mereka tidak menangis. Waktu berlalu, dan 1,5 bulan lagi berlalu. Bang! Dengan suara keras, Tan Yun yang matanya merah dan berdarah, tidak tahan lagi, dan membanting lututnya ke atas puncak. Dia sangat lelah. "Saya sangat lelah sehingga saya hampir kehilangan kemampuan untuk berdiri. Lelah dan pusing." "Aum!" Tan Yun mengeluarkan raungan yang dalam, dia berdiri dengan gigih dan gemetar, dan terus memanipulasi kekuatan kosmik yang kejam ke dalam penghalang kosmik yang kabur. Dengan suntikan, Heart of Chaos, Heart of Hongmeng, dan Heart of Siyuan yang tergantung di depan tubuh Tan Yun menjadi bercahaya dan suram.
Melihat penampilan tiga hati besar di depannya, Yuyan sepertinya memikirkan sesuatu yang mengerikan, wajahnya langsung memucat. Saudari Yuyan, ada apa? Tanya Suan Yuanru. Tanpa menunggu Yuyan berbicara, Tan Yun yang seluruh tubuhnya gemetar, berkata dengan tergesa-gesa, Rower, Yukin, penghancuran lubang raksasa akan berhasil diisi. Ketika kekuatan Si Yuan dan kekuatan Hong Meng sudah habis, tiga hati akan meledak. Kekuatan ledakan tiga hati sangat menakutkan. Anda harus membawa semua orang dari kota dalam dan kota luar untuk melarikan diri dari sini, ucap Tan Yun. Mendengar ini, air mata Tantai Xianer menetes. Suamiku, apa yang kamu lakukan, ucap Tantai Xianer. Tan Yun berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang aku, tubuhku kuat, bahkan jika tiga hati meledak, aku akan baik-baik saja, ucap Tan Yun. Suamiku, jangan bohongi kami, ucap Tantai Xianer bertanya. Tentu saja, aku tidak membohongimu, ucap Tan Yun menegaskan. Suami, begitu Yuyan membuka mulutnya, suara nasihat Tan Yun terdengar di benaknya, Yuyan, jangan beritahu mereka kekuatan sebenarnya dari menghancurkan hati tiga hati besar, Kekuatan ledakan tiga hati terlalu menakutkan, Yuyan, jangan menangis, sudah terlambat, kamu bisa pergi, jika sesuatu terjadi padaku, kamu harus menjaga Yukin dan yang lainnya, dan menjaga orang tuaku, dan... Mata Tan Yun menunjukkan kerinduan yang dalam, lalu melanjutkan, dan jika aku benar-benar pergi, kamu harus berjanji padaku, terbang ke alam leluhur untuk menemukan Subing, dan katakan padanya, aku merindukannya begitu banyak, ucap Tan Yun lewat transmisi suara. Selama transmisi suara, mata berdarah Tan Yun menyembur keluar air mata, bercampur darah, mengalir di pipinya yang tampan. Yuyan mengepalkan tangannya erat-erat, darah menetes di hatinya, suamiku, tapi aku tidak tahan denganmu, aku ingin tinggal, kekuatanku lebih kuat dari saudara perempuanku, aku ingin membantumu, ucap Yuyan. Tidak, bahkan jika kamu dipromosikan menjadi raja leluhur, jika kamu tinggal, itu akan menjadi kehidupan yang hampir mati, belum lagi kamu hanya berada di alam roh leluhur. Yuyan patuh, kamu harus pergi, ucap Tan Yun lewat transmisi suara. Yuyan menggigit bibir merahnya, dan berkata, aku tidak akan pergi, aku akan mati bersamamu, ucap Yuyan. Omong kosong, Tan Yun berteriak, pergi untukku, ucap Tan Yun. Yuyan menggelengkan kepalanya dan mengabaikan Tan Yun. Dia melihat kembali ke gadis-gadis itu dan berkata, selain suamiku, aku yang terkuat, aku akan tinggal dan membantu suamiku. Tanpa menunggu kata-kata Yuyan, Suan Yuanru berkata, Suster Yuyan, aku tidak lebih lemah darimu, dan aku akan tinggal, ucap Suan Yuanru. Lepaskan aku, Tan Yun tiba-tiba membuka mulutnya, menyemburkan seteguk darah, dan meraung, ayo pergi semua. Jika kamu tetap tinggal, aku akan terjerat, aku akan takut, dan aku akan takut pada kematianmu, itu akan mempengaruhi kinerjaku. Ketika saatnya tiba, kita semua akan mati. Jika kalian semua pergi, aku tidak khawatir, dan aku bisa melakukan yang terbaik untuk menghancurkan tiga hati. Jika kamu tidak pergi, kita semua akan mati. Pergi, ucap Tan Yun berteriak. Ini pertama kalinya Tan Yun meneriaki istri dan tunangannya. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.